Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Murid yang ada di kelas kita memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan juga tingkat pemahaman yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang bagaimana kita mendukung semua murid yang ada di kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Apakah kemarin waktu hari Minggu sudah liburan dengan tenang atau banyak tugas? Ya, nggak apa-apa ya, namanya juga hidup. Itu adalah perjalanan hidup kita. Jadi saya juga dulu pernah jadi siswa menjalani seperti itu, tapi ya semuanya dijalani dengan bahagia dan pada akhirnya juga akan selesai ya. Jadi tetap semangat ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silahkan Dekri untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, dalam baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi kita sudah berdoa. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Indah dan Zahra. Indah kemana? Izin. Oh, izin. Apakah ada kegiatan atau ada sesuatu? Sesuatunya apa? Oh, ada saudaranya yang meninggal ya. Semoga saudaranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, kita sekarang akan lanjut ke sebelum itu sebagai bangsa Indonesia yang menghormati jasa para pahlawan. Habis ini nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, jadi tadi saya sudah bilang tentang apa sih yang menarik di desa gitu ya. Tapi sebelum itu apa sih tujuan kita mempelajari itu gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi mengharapkan anak-anak di sini tahu apa sih unsur-unsur yang ada di desa. Terus yang kedua, bisa mengidentifikasinya. Terus selanjutnya bisa klasifikasi desa. Jadi nanti ke depannya itu ada yang namanya klasifikasi desa ya. Terus bisa mengelompokkan pola keruangan di desa. Di desa itu ada macam-macam. Terus bisa juga mengelompokkan perkembangan desa. Terus habis itu bisa juga harapannya anak-anak bisa mengelompokkan pemanfaatan lahan di desa itu digunakan untuk apa saja sih. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita, karena tadi sudah saya tanyakan di awal ada yang suka video gitu, yang ada yang lebih suka membaca dan ada yang suka mendengarkan. Sekarang silahkan bisa berkelompok atau enggak juga enggak apa-apa. Nanti akan memberikan bahan ajarnya yang berkaitan, ada berupa video, terus ada juga
berupa tulisan dan juga suara. Sebenarnya kalau audio itu bisa sekalian ya, kalau suara gitu matiin aja sambil baca gitu bisa untuk anak-anak yang tipe audio gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk ini nanti silahkan saya bawa laptop 2, mungkin yang untuk lebih suka menonton nanti bisa digunakan laptop saya untuk mengamati video yang ada di situ. Untuk yang lebih suka membaca, saya juga sudah menyiapkan beberapa artikel yang bisa dibaca yang sudah saya share di grup. Terus untuk yang lebih suka mendengarkan, sudah ada voice note di situ yang sudah saya buat ya, seperti jadi anak-anak bisa juga sambil mendengarkan seperti yang saya tanyakan di awal tadi. Di situ sudah dibawa headsetnya dan habis ini bisa langsung kita belajar. Terus nanti LKPD-nya disesuaikan dengan materi yang sudah membagikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi desa yang telah kami bahas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratu Dia, dan di sebelah situ ada Azafati Rasyadban, saya Ratu Lintang Agustin. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh mereka. Jadi di sini ada gambar contoh dari pemanfaatan pekarangan lahan di desa. Di sini pekarangan lahan di desa itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, contoh lainnya itu dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Di sini ada tanaman taman ceri. Nah, ini contoh pekarangan lahan di desa yang diambil dari udara. Nah, kalau ini contoh pekarangan desa yang dimanfaatkan oleh warga sebagai lahan perkebunannya. Setelah itu ada penyebaran rumah-rumah penduduk, yang ini adalah persebaran yang membesar. Setelah itu, untuk yang ini adalah persebaran perumahan yang mengikuti arah jalannya. Dan yang terakhir ada persebaran rumah yang mengikuti pola menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Keisha Ayu Syifa. Saya Azafati Naila Syaban. Saya Nugra Danda. Nah, jadi kesan saya dalam pembelajaran bersama Mem Laila itu sebenarnya sangat menyenangkan. Karena saat belajar dengan Mem Laila, itu kami diperbolehkan untuk belajar dengan menggunakan metode yang kami sukai. Misalnya itu dengan cara nonton video kan, terus bisa juga dengan membaca buku atau mendengarkan dari penjelasan yang Mem sampaikan. Ya, jadi kami belajar dengan Mem Laila itu sangat menyenangkan dan kami itu selalu menangkap pelajaran dari Mem Laila karena kami belajar dengan kemauan kami sendiri. Ya, betul. Dan belajar sama Mem Laila itu fleksibel, tidak tegang, dan bisa berdiskusi sama teman yang lain, tidak terpaku sama teman sebangku, bisa juga bertanya dengan teman yang lain di dalam kelas itu sendiri, ataupun juga bisa bertanya kepada Mem Laila secara langsung. Jadi kami tidak tegang di dalam kelas itu. Kami misalnya kalau tidak bisa kan bisa bertanya langsung dengan Mem. Betul. Terus karena Mem Laila itu wali kelas kami, jadi kami merasanya akrab. Jadi tidak terlalu tegang dan kaku. Sudah. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa untuk murid-murid kita ke depan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa mengakomodir kebutuhan murid yang beraneka ragam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.